Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Akbar Rifai dengan nomor NPM 18124432. Di sini saya mendapat materi metode pendidikan karakter yang mana di mata kuliah Kapital Syariah Kitab Pendidikan Islam ini saya akan menjelaskan materi tersebut. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan bisa dipertemukan pada mata kuliah ini lagi. Saya mulai penjelasannya. Metode pendidikan karakter. Metode itu yang berarti penyelesaian. Pendidikan karakter itu adalah suatu pendidikan yang diberikan kepada anak untuk cakal bakalnya memperbaiki tingkah laku serta moral dalam pergaulannya. Nah, saat ini runtuhnya nilai moral kehidupan masyarakat itu banyak sekali disebabkan dari beberapa faktor, yang mana faktor mempengaruhi tersebut bisa dalam bentuk tren media sosial yang tren-tren gitu, ada yang juga bisa juga dari sosialisasi yang kurang baik dalam pergaulan mereka, seperti itu. Juga turunnya etika dan moral tersebut membuat sekolah harus bekerja keras agar mendidik peserta didiknya itu mempunyai pengetahuan-pengetahuan yang lebih pada diri mereka, seperti itu. Caranya adalah dengan memberikan pendidikan karakter yang tidak hanya di rumah, namun ditegaskan yang di sekolah yang terstruktur, yang kurikulumnya itu juga masuk di sana, seperti itu. Karena dalam pendidikan itu dijelaskan menurut Undang-Undang Dasar Sistem Pendidikan nomor 20 tahun 2003 pasal 1 yang menjelaskan bahwa pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran secara aktif, mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, mengendalikan diri kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Upaya untuk membentuk karakter memiliki makna lebih tinggi dari pembentukan moral. Karena pembentukan karakter tidak hanya berkaitan dengan masalah benar atau salahnya, tetapi bagaimana cara menanamkan kebiasaan tentang hal-hal yang baik ke dalam kehidupan mereka, sehingga anak ataupun peserta didik itu memiliki yang namanya kesadaran, memiliki yang namanya pemahaman yang tinggi, serta kepedulian dan komitmen untuk menerapkan kebijakan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Masuk ke dalam pembahasan kita. Tadi pembahasan kita adalah dengan metode karakter. Metode karakter itu pada umumnya dimaknai sebagai temperamen. Nah, temperamen yang per dimensi menekankan pada unsur psikososial mereka, yang mana lebih kepada cara mereka itu bergaul, cara mereka itu ibaratnya kayak melayani apa yang di sekitar mereka, seperti itu, yang dikaitkan dengan pendidikan dan konteks lingkungan. Mulyana menyatakan bahwa pada umumnya pendidikan karakter menekankan pada keteladanan, penciptaan lingkungan, dan pembiasaan melalui berbagai keilmuan dan kegiatan yang kondusif. Dalam metode pendidikan karakter itu ada beberapa beberapa macam gitu. Nah, pembagiannya, variasinya. Yang pertama adalah pendidikan yang melalui keteladanan, namanya pendidikan keteladanan. Menurut Abdullah Nasih Ulwan, keteladanan dalam pendidikan adalah metode yang paling sukses untuk mempersiapkan akhlak seorang anak
dan membentuk jiwa serta rasa sosialnya. Sebab seorang peserta didik adalah contoh terbaik dalam pandangan anak dan akan menjadi panutan baginya. Disadari atau tidak, sang anak tidak akan mengikuti tingkah laku pendidik. Disadari atau tidak, sang pendidik akan mengikuti tingkah laku pendidiknya. Karena itulah pendidik ataupun guru itu sangat berperan besar dalam keseharian peserta didiknya atau keseharian muridnya, karena murid itu bakal mengikut apa yang peserta didik apa yang pendidik contohkan, apa yang pendidik ajarkan. Nah, seperti itu. Jadi keteladanan itu harus dimulai dari gurunya dulu. Dari gurunya, bagaimana cara gurunya menyikapi keadaan-keadaan, bagaimana cara gurunya mengajar, bagaimana cara gurunya mengajarkan. Terus ya, nah itu dari keteladanan guru nanti murid akan mengikuti seperti itu. Dan jadi gurunya dulu menerapkan bagaimana keteladanan yang baik, nah nanti akan diterapkan oleh murid itu sendiri. Nah, yang kedua itu adalah pendidikan pembiasaan. Nah, dalam pendidikan pembiasaan ini secara efektif apabila dianggap memenuhi syarat. Nah, syarat-syarat metodenya tadi yang pertama adalah segera melakukan pembiasaan yang baik secepat mungkin sebelum terlambat. Jadi bilanya ada dalam peserta didik itu sesuatu yang menjanggal, yang belum bagus, yang tidak bagus ataupun yang tidak sesuai dengan keadaan mereka, maka nah di situ diatasi secara terlebih dahulu, secara awal gitu, nah diatasi sebelum terlambat, sebelum mendarah dagingnya orang tuh, nah kayak itu. Nah, terus yang kedua, pembiasaan harus melalui pengawasan yang cukup ketat, istiqomah ataupun konsisten dan tegas. Nah, secara cukup ketat, istiqomah, konsisten dan tegas itu seperti kita tuh, nah dalam ini lebih kepada orang tua, sebab anak itu bakal banyak bergaulnya di rumah, karena di rumah adalah tempat tinggal mereka, sedangkan di sekolah itu hanyalah tempat mereka belajar, seperti itu, tempat mereka tidak menutup kemungkinan gitu. Nah, jadi di sekolah juga harus ketat, harus tegas, harus konsisten, harus istiqomah juga dalam memberikan pendidikan karakter kepada anak. Sedangkan karena pendidikan karakter ini yang lebih bagus itu ditanamkan di waktu dini seperti SD. Karena itulah pendidikan karakter itu sangat bagus ditanamkan di waktu dini, karena akan mencetak perilaku mereka dari kecil gitu. Nah, dari kecil sudah diajari perilaku-perilaku yang baik, nah kedepannya nanti akan mengikut. Nah, bukan yang di tingkat-tingkat tinggi itu tidak penting melakukan pendidikan karakter kepada mereka, tapi di pendidikan dini itu juga lebih gitu. Nah, jadi penanamannya lebih dini. Perubahannya tuh secara mendalam dari dirinya sendiri dulu dirubah, nanti secara akan menyebar ke tingkah lakunya, kan ke pergaulannya, seperti itu. Ibaratnya dari dalam dulu, dari dalam kita diubah dulu dia peserta didik itu dari dalam. Nah, nanti akan kedepannya ke tingkah lakunya itu kalau sudah dalamnya baik, insya Allah luarnya akan menjadi baik juga. Kan yang ketiga adalah pendidikan dengan nasihat. Nah, memberikan nasihat dapat membukakan wawasan anak tentang hakikat sesuatu. Nasihat tidak hanya diberikan dengan lidah ataupun lisan aja, namun hendaknya dari hati hingga mudah masuk pada anak. Memberikan nasihat hendaknya dilakukan dengan sikap santun dan menghormati harga diri anak, dan timingnya harus tepat. Nah, jadi cara kita menasihati anak tadi harus lihat-lihat waktu juga. Seperti menegur anak jangan di keramaian, bisa face to face, bisa dengan tatap muka berdua atau dengan panggil orang tuanya, tidak dengan cara mempermalukan mereka di depan orang-orang, mengatakan mereka dengan perkataan yang tidak baik. Nah, tidak seperti itu. Jadi dengan cara nasihat, dengan cara kata-kata yang baik, dengan timing yang pas, seperti itu kita lebih baik, akan lebih diterima gitu. Nah, jadi tidak memperburuk moral mereka gitu. Nah, tidak merusak moral mereka. Jadi dengan nasihat tadi moral mereka terjaga dan kita merubah sikapnya yang negatif itu menjadi lebih positif, seperti itu. Kemudian ada pendidikan dengan memberikan perhatian. Dengan pendidikan perhatian ini sangat
ditujukan, sangat dianjurkan juga seperti itu, karena perhatian itu bagi anak sangat perlu. Karena akibat kurangnya perhatian pada anak itu bisa ada yang nanti broken home, nanti ada yang introvert gitu. Nah, jadi pemberikan perhatian kepada anak itu memberikan motivasi dan semangat untuk anak gitu. Nah, bisa dalam belajar lebih terarah seperti itu. Nah, jadi ada perhatian-perhatian dari guru ataupun orang tua mereka itu menjadi peserta didik tadi lebih semangat, lebih antusias dalam menjalankan pendidikan mereka. Selanjutnya, pendidikan dengan memberikan hukuman ataupun punishment. Punishment tadi itu seperti dengan contoh murid itu melakukan pelanggaran yang kecil gitu. Nah, jadi ada tingkatannya dengan cara punishment lemah lembut, dengan punishment yang sedang ataupun yang keras gitu. Nah, jadi jangan langsung tiba-tiba langsung keras, jangan, karena mental murid bakal kena di situ. Jadi dengan lemah lembut dulu, bilanya lemah lembut tidak bisa, nanti dengan cara yang sedang. Kalaupun sedang itu masih tidak bisa juga, nah nanti ada yang namanya catatan hitam. Di dalam sekolah biasanya seperti itu, ada catatan hitam yang mana anak ini sudah keterlewatan batas dalam moral ataupun kepribadian pergaulannya seperti itu. Jadi diperbaiki secara lembut tidak bisa, nanti secara sedang. Penegurannya itu mungkin dengan pukulan-pukulan yang halus, pukulan yang lembut. Kalau memang tidak bisa juga ya sudah dengan pukulan kasar, tapi tidak mengenakan mereka itu seperti melanggar hukum HAM lah gitu. Nah, karena sekarang kan di Indonesia itu ada yang namanya hukum HAM untuk anak-anak. Ada 3 poin yang agar terpenuhi seperti itu, kewajiban mereka belajar itu terpenuhi, agar mereka itu rajin belajar, menuntut ilmu, membaca, dan pengetahuan fisik maupun batin mereka itu bertambah, menumbuhkan kesadaran berpikir mereka. Nah, agar mereka itu berpikir secara positif, oh inilah perilaku tidak baik, yang mana perilaku ini harus dirubah, tidak boleh dilanjutkan lagi. Nah, seperti itu. Jadi pola pikir mereka itu berjalan dengan cara kita tadi memberikan hukuman, dengan cara memberikan kita berikan dia perhatian, dengan cara kita berikan takdib ataupun kita berikan mereka itu bimbingan seperti itu, dan memelihara kesehatan otak agar pikiran mereka itu jalan. Jadi kesadaran berpikir mereka itu tumbuh dan melihara kesehatan otak mereka. Kesehatan otak itu maksudnya kayak apa? Maksudnya itu adalah bisa membedakan yang mana yang memang ada harus kita tinggalkan, yang mana memang harus kita perbuat, tujuan kehidupan kita tuh apa, dan tujuan masa depan kita tuh seperti apa. Nah, seperti itu. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan saya. Salah khilaf saya mohon maaf. Bilanya ada pertanyaan-pertanyaan ataupun yang dari kata-kata saya yang masih belum jelas, silahkan dipertanyakan. Sampai sini dulu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.